Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak? Baik. Nah, baik. Tapi nanti kalau ibu guru tanya bagaimana kabarnya, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Saya ulangi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Bu guru akan absen terlebih dahulu. Mahda Azalia Konita, Hadirah. Hafizah. Hadirah. Nah, berarti berangkat semuanya ya? Nah, nggak ada yang nggak berangkat. Oke. Sekarang siapa yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada kali ini? Haji. Coba dilihat ya, itu ada gambarnya. Gambar apa itu? Haji. Apakah sudah pernah? Waktu TK itu sudah pernah? Sudah ya, itu namanya apa? Manasik haji. Manasik haji itu latihan ya. Waktu TK pernah melaksanakan. Kemudian pengertian ibadah haji. Nah, siapa yang tahu haji itu apa artinya? Haji adalah mengunjungi atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi tujuannya itu melaksanakan ibadah, tidak rekreasi ya. Ya, tujuan ibadah haji itu melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah. Sebelumnya ini yang haji menurut bahasa artinya apa? Ziarah atau mengunjungi. Nah, berasal dari bahasa Arab haji yang artinya ziarah atau mengunjungi. Kemudian ini yang kedua, menurut istilah haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian haji itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajib haji, ada sunnah haji. Kita akan bahas satu per satu. Sebelumnya ini dulu dasar atau dalil ibadah haji. Dasarnya itu ada dua, coba dibaca. Yang keras Fiza. Dasar yang dari Al-Quran. Ya, dibaca dulu yang dari Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Imran. Ayat 97. Coba dibaca. Yang keras ya. Artinya ini ya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Ali Imran ayat 97. Itu dasar atau dalil ibadah haji. Jadi haji itu wajib, tapi wajib bagi yang mampu. Jika tidak mampu, Bu, wajib apa tidak? Tidak.
tidak wajib karena sudah jelas ada dasarnya bahwa haji itu wajibnya bagi yang mampu. Kemudian ada ketentuan ibadah haji. Nih, yang pertama hukum haji. Hukum haji itu ada 5. Ada wajib, sunnah, makruh, haram. Ada 4. Nah, wajib untuk pertama kali, kemudian sunnah itu dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya. Jadi yang pertama, semisal ada orang mampu, kemudian wajib haji, dia melaksanakan haji yang pertama itu hukumnya wajib. Kemudian untuk haji kedua itu hukumnya sunnah. Ya, ini ada makruh, kemudian ada haram. Terus selanjutnya waktu haji. Haji itu ada waktunya, tidak boleh sembarang. Beda kalau umroh. Kalau umroh itu boleh, tapi kalau haji itu sudah ditentukan waktunya. Siapa yang tahu waktunya? Ketika apa? Itu loh yang apa? Bodo kurban Idul Adha. Nah, itu puncak-puncaknya haji itu ya. Hari raya kurban itu puncaknya haji. Nih, merupakan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian syarat haji. Nah, ada syarat-syaratnya. Haji itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu syaratnya Islam. Bentar ya, Ibu tulis dulu di sini. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi haji itu harus Islam. Gak boleh orang non-muslim naik haji, itu gak boleh. Karena syarat yang pertama haji itu adalah Islam. Kemudian apa ini? Berakal sehat. Berakal sehat. Orang gila boleh haji enggak? Enggak boleh karena akalnya tidak sehat. Kemudian yang ketiga itu balik. Balik tahu balik? Balik tahu. Kalau yang laki-laki itu umur berapa? Kalau yang perempuan ya. Jadi kalau anak yang belum balik itu tidak wajib melaksanakan haji. Misalnya anak-anak itu tidak wajib melaksanakan haji. Yang wajib itu orang yang sudah balik. Kemudian yang keempat nih ada mampu istitoha'ah. Nih, sudah dijelaskan arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Semisal dia mampu sudah bisa bayar haji, tapi keluarganya nggak bisa makan, anaknya aja mau makan kesusahan. Kemudian dia berangkat haji, itu tidak boleh hajinya. Harusnya yang ditinggalkan itu mampu dan dia bisa berangkat ke sana, itu dinamakan mampu. Ada kendaraannya, kemudian yang ditinggalkan itu juga mampu. Keluarganya itu bisa makan, pokoknya itu kecukupan lah kalau ketika ditinggal itu. Tapi kalau keluarganya tidak kecukupan, itu tidak boleh haji, soalnya itu belum mampu dia, keluarganya kan belum tidak bisa makan. Kemudian mampu ini lagi yaitu bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Selanjutnya yaitu setelah syarat haji ada rukun haji. Rukun haji siapa yang tahu? Coba dibaca, Mahde. Rukun haji yang keras pengertiannya apa? Haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah
tidak dapat diganti dengan Dem? apabila salah satu rukun Oh, deh. Berarti rukun haji itu wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Ya, rukun haji itu tidak bisa digantikan oleh dam. Dam tahu? Denda. Nah, kalau rukun haji itu tidak boleh digantikan oleh denda. Wajib dilakukan, karena tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Kayak sholat kan juga ada rukunnya. Nah itu sama, jika salah satu ditinggalkan maka hajinya itu tidak sah. Kemudian ini yang pertama, rukun haji itu apa saja? Bu guru akan melihatkan gambar. Ini pertama yaitu ini. Apa ini, orang sedang apa? Ini namanya apa? Ihram. Ihram itu apa? Berniat memulai melaksanakan ibadah haji. Jadi ihram itu niatnya, ya. Niatnya. Nih ihram, berniat dia. Ya kan? Kemudian yang kedua itu, nah ini apa ini namanya? Wukuf. Ini ya, ini wukuf. Wukuf itu adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah sampai berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi wukuf itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf itu bermalam, ya. Caranya kayak gini, kemah. Itu wukuf bermalam di padang Arafah. Kemudian setelah wukuf ada, nah ini apa namanya? Tawaf. Tawaf apa? mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf itu berlari mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Selanjutnya setelah tawaf itu ada apa? Ada apa? Sa'i. Setelah tawaf ada sa'i. Nih. Sa'i yang ini. Nah, ini ya gambarnya ya, sa'i ya. Kecil ya, maaf ya. Karena ini Bu guru carinya yang kecil. Jadi ini kecil kelihatan kan? Nah, ini namanya sa'i. Berlari dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian kembalinya itu sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah, terus ulang lagi, hitung 1, kemudian balik lagi, terus ulang lagi 2, gitu cara menghitungnya. Kemudian selanjutnya yaitu tahalul. Tahalul itu seseorang yang telah dibolehkan ya, lebih gampangnya tahalul itu mencukur rambut. Paling sedikit berapa? Beberapa helai. Tapi alangkah baiknya kalau laki-laki itu digundul semuanya. Biasanya kan pernah lihat kan, kalau orang baru pulang haji pasti kan gundul kan? Kalau laki-laki itu bagusnya digundul. Tapi kalau perempuan ya jangan digundul. Nanti pulang-pulang anaknya kaget, loh ibuku kok gundul gitu. Jadi kalau perempuan itu beberapa helai
saja, tapi kalau yang laki-laki itu digundul. Kemudian yang terakhir itu tertib. Tertib itu rangkaiannya terpenuhi semua, dari yang pertama ihram, kemudian apa? Setelah ihram wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, terus tahallul. Nah, itu namanya tertib. Serangkaiannya diikuti semua, itu namanya tertib. Urut, tidak boleh setelah ihram langsung tawaf, tidak boleh. Itu namanya tidak tertib. Nah, itu. Ya, guru lupa. Kalau yang perempuan itu pakainya baju ihram itu menutupi aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji itu, kita tidak boleh memakai sarung tangan, haram. Wajahnya pun harus dibuka. Nggak boleh pakai cadar, nggak boleh, karena sudah diperintahkan bahwa kalau baju untuk perempuan itu menutup seluruh anggota kecuali tangan dan muka. Kalau yang cowok pernah lihat kan waktu TK itu pakainya kain gini aja kan? Nah, kainnya tidak boleh berjahit, benar kan? Tidak boleh menggunakan yang berjahit. Selembaran kain itu kan warnanya putih. Nah, itu namanya baju ihram, ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang wajib haji dan sunnah haji, kita akan praktek secara sederhana ya mengenai rukun haji. Yuk kita praktek. Nah, semisal ya, ini Ka'bahnya ya di sini ya. Ini yang di sini. Kita praktek secara kecil-kecilan yang rukun haji. Nah, yuk sini. Dari sini bendera yang untuk Indonesia itu namanya bendera King Abdul Aziz. Abdul Aziz. Nah, ini urut agak ke sini lagi. Nah, semisal ini bandaranya sudah sampai dari Indonesia mau ke Mekah, Arab, itu turunnya di King Abdul Aziz, terus diantarkan oleh kayaknya itu naik bis gitu. Tapi namanya itu bandara King Abdul Aziz, tempat pemberhentian lah intinya. Nah, ini semisal ini King Abdul Aziz. Kemudian rukun haji yang pertama tadi apa? Ihram. Ihram itu nih niat. Nah, sini niat dulu. Labbaik Allahumma hajja. Nah, itu niat memulai ibadah haji. Ini semisal pakainya, kalau haji itu pakainya kain putih semua ya. Udah pernah melaksanakan kan? Ya, nanti kelas 5 ada waktu simulasi terakhir itu nanti kita latihan mengasih haji lagi. Jadi di TK ada, di MI juga ada, tapi kelas 5. Tadi ya namanya niatnya labbaik Allahumma hajja, itu niatnya. Setelah kita ihram, yang kedua yaitu wukuf. Kita ke Arafah dulu sini. Ke sini. Nah, ini dari ihram kemudian ganti wukuf. Adabnya ke sana. Nah, ini. Ini semisal Arafahnya wukuf. Wukuf. Apa ya, benar ya, wukuf ya. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu di sana itu tidak hanya duduk-duduk, tapi di sana itu beribadah, melaksanakan zikir, terus doa-doa. Pokoknya ibadah kalau di sana, tidak tidur ya. Tidak hanya untuk tidur, karena kan niatnya haji itu beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada yang tidur di sana, tidak ada yang leye-leye, tidak ada yang gosip, tidak ada yang jalan-jalan, tidak. Tapi di sana itu benar-benar
berdoa kepada Allah, karena jika kita haji dan berdoa, insya Allah doa kita itu akan terkabulkan ketika haji itu. Dan di sana di Arafah itu kita berdoa dulu. Misal doanya gini aja, doa kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua gimana bunyinya? Tanya lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lu berdoa terus di Arafah. Setelah di Arafah kita pindah ke Mina. Geser sini lagi. Semisal ini Minanya. Nah, ini Mina. Mina itu masih sama ya, tanggal 10 sampai 9 sampai 10 Dzulhijjah yang dinamakan itu wukuf. Nah, di tanggal di Minanya itu kita tidur di sana. Tidur misal gini. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Tidur. Nah, terus subuh, sebelum subuh dibangunin, ayah bangun. Setelah tidur biasanya doa apa? Doa setelah tidur Alhamdulillah, gitu aja. Dan setelah itu, setelah ke Mina, kemudian kita melewati Musdalifah sini. Nah, misal sini Musdalifah. Kita melewati kota Musdalifah karena kita mau melempar jumroh. Ini agak sini. Nah, adepnya ke sana. Nah, sini. Nah, sebelum melakukan tawaf kita melempar jumroh terlebih dahulu. Jumrohnya itu yang pertama kita melempar jumroh dengan kerikil itu kan yang kecil-kecil itu ada 3, jumroh ula, wusta, dan akobah. Di misalnya guru bawa itu kan kerikilnya. Bismillah Allahu Akbar. Barengan gini. Bismillah Allahu Akbar, dilempar. Bismillah Allahu Akbar. Ketika melempar itu bunyinya Bismillah Allahu Akbar. Itu ya. Ya, itu namanya melempar jumroh. Setelah melempar jumroh, kita akan melakukan rukun haji selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf kata apa tadi? Berlari mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, semisal ini Ka'bahnya. Nah, yuk mengelilingi. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Terus mata lakamu la syarika lak. Nah, terus gitu terus sampai berapa? 7 kali. Tapi ketika di Ka'bah itu kan ada yang namanya Hajar Aswad. Ketika muter sini mau melewati Hajar Aswad, kita apa? Ini loh namanya apa? Ngemek lah. Nah, itu ngemek Hajar Aswadnya itu tangannya ditempel gini. Nah, Hajar Aswadnya gini, nggak boleh gini, harus urut. Nah, kan Hajar Aswadnya di satu tempat. Nah, gini ya. Kemudian setelah tawaf, sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari bukit ke Marwah ya, dari bukit Safa ke bukit Marwah. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan tawaf, kita melaksanakan apa? Sa'i itu berlari dari bukit Safa ke Marwah. Nah, kita merumpamakan ya, bukit Safanya sana, bukit Marwahnya. Nah, berarti dari sana dulu. Oh, gini aja. Sini bukit Marwah, ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Kita berlari kecil sambil bunyi, sambil baca. Yuk. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita beri lagi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu namanya rukun haji yang apa? Sa'i. Setelah sa'i, selanjutnya rukun hajinya apa?
rambut. Kalau yang laki-laki apa tadi? Sampai botak. Tapi kalau yang perempuan beberapa helai ada. Ini Bu Guru potong. Nah, ini namanya tahallul. Gantian. Nah, ini namanya tahallul. Cuman beberapa helai. Nah, itu tadi ya rukun haji, tata caranya haji. Nanti lebih konkretnya lagi ketika kalian semua ini melaksanakan simulasi. Namanya simulasi haji ya. Ini materinya dulu, nanti akan simulasi. Setelah itu biasanya di akhir kelas 5 akhir nanti akan melaksanakan simulasi. Nanti tahu bagaimana cara melaksanakan haji yang benar-benar. Nanti ada doa-doanya, kemudian nanti di Ka'bahnya juga kayak beneran. Ka'bahnya itu bener besar, kayak tadi ya. Tadi apa? Meja. Itu kan cuma hanya latihan. Nanti Ka'bahnya beneran. Nanti bukit Safanya juga beneran. Maksudnya gambarnya bener-bener gunung gitu. Terus nanti pokoknya simulasi itu benar-benar kita kayak melaksanakan haji. Kita kayak di Ka'bah. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu yang namanya haji. Nah, udah paham semua kan? Sudah. Sekarang silakan duduk. Duduk lagi, duduk kembali. Nah. Gimana tadi? Rasanya praktek? Senang? Senang bisa mengetahui tata caranya ya. Untuk wajib haji dan sunnah-sunnahnya haji akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ini waktunya sudah habis dan tadi sudah praktek. Sebelum Bu Guru tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada yang mau tanya beneran? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau tanya, saya tanyai. Ya, saya tanyai. Apakah sudah paham atau belum? Saya tanya. Sudah, coba. Tadi hukumnya haji itu wajib bagi yang mampu. Haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Kemudian sebutkan rukun-rukun haji. Yang pertama, yang keras. Yang kedua, ketiga, stop. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, ada yang ketinggalan? Tahallul. Ya kan? Terus yang terakhir, tertib. Itu namanya rukun haji, harus dikerjakan semuanya. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, baik, pada materi kali ini Bu Guru cukupkan ya, karena sudah paham semua dan tadi sudah praktek sedikit ya. Nanti ketika simulasi biar ada gambaran ya, biar ada gambaran melaksanakan tata cara ibadah haji. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Bu Guru mohon maaf ya apabila ada perkataan yang kurang dan penjelasannya yang kurang. Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.